Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dinda Wahyu Puspita, Mika Dea Agustin, Nola Mardiah, Nisa Risi El Balkis, Rahmat Agung Dwi Sarjana, Rizka Dwi Ayu Triana, dan Siti Muttoharoh. Di sini kami akan menjelaskan tentang keterampilan memimpin diskusi dan keterampilan menjelaskan. Selamat menyaksikan. Keterampilan memimpin diskusi. Diskusi kelompok adalah suatu proses teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Memimpin diskusi kelompok kecil adalah suatu keterampilan mengatur atau membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif sehingga tercapainya suatu tujuan. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui proses yang memberikan kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Diskusi kelompok kecil memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, melibatkan kelompok yang anggotanya berkisar antara 3-9 orang. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi tatap muka informal, di mana setiap anggota kelompok harus mendapat kesempatan untuk melihat, mendengar, dan berkomunikasi secara bebas dan langsung. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang jelas dengan cara kerjasama antara anggota kelompok. Yang terakhir, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju diperolehnya suatu kesimpulan. Tujuan kegiatan diskusi: 1. Untuk memupuk sikap toleransi. 2. Untuk memupuk kehidupan demokrasi. 3. Agar menumbuhkan rasa percaya diri. 4. Untuk mendorong pembelajaran secara aktif. Keterampilan yang harus dimiliki guru sebagai pemimpin diskusi. A. Memusatkan perhatian. Selama diskusi berlangsung, dari awal sampai akhir, guru harus selalu berusaha memusatkan perhatian siswa pada tujuan atau topik diskusi. B. Memperjelas masalah urunan pendapat. Selama diskusi berlangsung, sering terjadi penyampaian ide yang kurang jelas, hingga sukar ditangkap oleh anggota kelompok. Untuk menghindari hal itu, guru haruslah memperjelas penyampaian ide tersebut. C. Menganalisis pandangan siswa. Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat di antara anggota kelompok. Guru diharapkan mampu menganalisis alasan perbedaan tersebut. D. Meningkatkan urunan siswa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan urunan pikiran, yaitu mengajukan pertanyaan, memberikan contoh, menghangatkan suasana dengan mengajukan pertanyaan, memberi dukungan terhadap urunan siswa, memberi waktu yang cukup untuk berpikir. E. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Agar hasil diskusi dapat dikatakan sebagai hasil kelompok dan agar setiap anggota kelompok merasa terlibat mendapatkan kepuasan dalam diskusi tersebut, kesempatan berpartisipasi perlu disebarkan. F. Menutup diskusi. Keterampilan akhir yang harus dikuasai oleh guru adalah menutup diskusi. Kelemahan dan kelebihan keterampilan dalam memimpin diskusi. A. Kelemahan. Yang pertama, memerlukan banyak waktu, lebih-lebih jika fokus diskusi tidak kurang terarah. Yang kedua, tidak efektif bila peserta didik belum menguasai permasalahan. Oleh karena itu, diskusi kelompok memerlukan persiapan yang lebih untuk semua peserta. Yang B. Kelebihan. Yang pertama, meningkatkan interaksi antar pengajar dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik. Yang kedua, semua anggota kelompok ikut bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Yang ketiga, meningkatkan saling pengertian antar individu dalam satu kelompok maupun antar kelompok. Yang keempat, pengajar secara langsung dapat menilai penguasaan konsep oleh peserta didik. Yang kelima, dapat melihat kepekaan serta reaksi peserta didik terhadap ide-ide baru. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dapat diartikan sebagai keterampilan memberikan pengertian berupa penyajian informasi lisan yang diorganisasi secara sistematis kepada peserta didik, sehingga informasi atau pesan-pesan pembelajaran baik berupa fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik.
Kegiatan menjelaskan memiliki 3 komponen, yaitu penyampai pesan atau sender, pihak yang dituju atau receiver, dan juga pesan atau message. Kemampuan menjelaskan diperlukan untuk menanggulangi gangguan yang menyebabkan informasi tidak sampai secara utuh pada siswa. Yang kedua ada tujuan keterampilan menjelaskan. Tujuan keterampilan menjelaskan ada 6. Yang pertama adalah membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari. Yang kedua, melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah atau problem solving. Yang ketiga, memberi balikan kepada peserta didik mengenai tingkat pemahamannya. Yang keempat, mengatasi kesalahpahaman. Yang kelima, membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapat proses dalam penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Yang keenam, ada menolong peserta didik untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. Prinsip dalam keterampilan menjelaskan. 1. Keterkaitan dengan tujuan atau kompetensi. Kedua, relevan antara penjelasan dengan materi dan karakteristik siswa. Ketiga adalah kebermaknaan, dan yang keempat adalah dinamis. Selanjutnya adalah komponen keterampilan menjelaskan, antara lain 1. Pembawa pesan, yaitu pengajar dengan kompetensi yang dimiliki dan kesiapan yang dapat dilakukan. Yang kedua, isi pesan, yaitu kompetensi dan materi pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Ketiga adalah media dan alat dengan karakteristik dan kesiapannya. Dan yang terakhir adalah penerima pesan, yaitu peserta didik dengan karakteristik dan kesiapannya. Unsur-unsur keterampilan menjelaskan. Secara garis besar, ada 2 unsur pokok yang harus dikuasai oleh guru untuk melaksanakan keterampilan menjelaskan, yaitu yang pertama, keterampilan merencanakan penjelasan, dan yang kedua, keterampilan melaksanakan penjelasan. Unsur keterampilan menjelaskan yang pertama yaitu keterampilan merencanakan penjelasan. 3 komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan keterampilan menjelaskan yaitu 1. Merencanakan pesan atau materi yang akan dijelaskan. 2. Merencanakan saluran, alat atau media yang akan digunakan untuk menjelaskan. Yang ketiga, menganalisis karakteristik siswa sebagai sasaran penerima pesan yang dijelaskan. Unsur keterampilan menjelaskan yang kedua yaitu keterampilan melaksanakan penjelasan. Unsur-unsur yang memperjelas penyampaian materi antara lain kefasihan berbicara, penggunaan bahasa yang baik dan benar, susunan kalimat, penggunaan istilah yang sesuai dengan pembendaharaan bahasa yang dimiliki siswa. Selain itu, kriteria yang menjadi penentu keterampilan menjelaskan terutama adalah contoh dan ilustrasi, pemberian penekanan, dan pemberian balikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.